Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum. Topik 3, elaborasi pemahaman sebagai capaian understanding by design. Saya akan menjelaskan ulasan dari kelompok yang berdasarkan kesimpulan yang dapat saya simpulkan tentang perspektif yang berupa understanding by design. Di sini kelompok lain menjelaskan perspektif artinya melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, seperti melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang mereka secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, dan prosedur belajar. Pada tahap perspektif ini memiliki kriteria penilaian diantaranya yaitu readable, revealing, dan insightful. Nah, di sini contoh konkretnya, suatu kelas terdapat diskusi mengenai pembelajaran memainkan alat musik tradisi. Peserta didik akan menyampaikan argumen mengenai pro dan kontra tentang hal tersebut sesuai apa yang mereka ketahui. Peserta didik akan berdiskusi mengenai alasan mereka lebih bisa mempraktekkan bermain talempong, pacik, dan bansi. Nah, perbedaan pendapat tersebut akan membentuk suatu pemahaman yang bermakna dalam memaknai sesuatu hal, sehingga mereka tidak serta-merta mempercayai dan menerimanya, akan tetapi melainkan ia dapat mengonstruksi pemahaman melalui sudut pandang yang berbeda. Di sini saya juga ada mencari satu artikel yang bersamaan dengan kelompok lain. Artikel tersebut menjelaskan ada 6 aspek pemahaman menurut Wiggins and Dickey 2005 yang mana merupakan bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran, tetapi tidak harus hierarkis. Pada tahap ini akan membahas peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif mengenai materi, teori, prosedur belajar. Perspektif itu sendiri adalah peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, di sini siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Nah, jadi kesesuaian dari hasil diskusi kelompok dan jurnal saya temukan secara keseluruhan, materi yang telah didiskusikan oleh kelompok sudah sama dengan dan sesuai dengan pendapat saya berdasarkan jurnal yang saya temukan. Tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik benar-benar memahami apa yang dipelajari yang mengacu pada 6 aspek pemahaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya ucapkan terima kasih.